Om. Semua jemaat yang dikasihi Tuhan, baik ada di gereja maupun yang di rumah, apa kabarnya? Haleluya. Bulan ini kita masuk bulan Februari. Kita akan belajar tema tentang pemulihan atau recovery. Kita perlu dipulihkan dalam kesehatan kita, dalam ekonomi kita, dalam masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Mari menyimak para pengkhotbah yang akan menjelaskannya. God bless you all. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih. Puji Tuhan, pada hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita rindu datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Bukankah Dia Allah yang baik? Amin. Ya, mari kita datang, kita berdoa. Engkau Bapa kami yang baik. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur Bapa, pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami tahu Tuhan betapa Engkau mengasihi kami. Kami rindu datang Tuhan menyembah-Mu. Kami rindu datang untuk memuji Engkau. Di dalam bait-Mu yang kudus, di dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang melayakkan setiap kami. Mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, bawalah Tuhan setiap kami umat-Mu untuk sujud menyembah kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Urayalah syikirayala yala 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 yala. Mari kita masuk dalam bait Tuhan. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau kerinduanku. Bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Yesusku, Kau
Tuhan dan Raja. Dia kekasih bagi jiwa setiap kita. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara sikira yala 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 yala. Kami sembah di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu di dalam bait-Mu yang kudus. Kami mengangkat tangan kami. Engkau layak Tuhan. Engkau saja yang layak untuk kami tinggikan. Tiada nama yang lain Tuhan. Engkau saja yang layak kami puji. Kami bawa hati kami
kasih. Ada kesempatan yang baik bagi kami boleh menyembah Engkau, boleh memuji Engkau, boleh fokus kepada Tuhan. Betapa Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Ketika kami haus akan Engkau, ketika kami lapar akan Engkau, Engkau hadir memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Engkau baik Tuhan. Ketika kami boleh diam di dalam hadirat-Mu, ketika kami boleh masuk dan memuji-muji Engkau, betapa Engkau Allah yang baik yang telah melayakkan setiap kami. Terima kasih Bapa, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Kami rindu bersorak-sorai bagi-Mu Yesus. Sukacita-Mu memenuhi setiap kami. Di dalam nama Yesus, saudara yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama kita katakan amin. Shalom Bapak dan Ibu, ada sukacita? Amin. Saya undang mari Bapak dan Ibu yang di belakang, di depan masih ada bangku yang kosong, boleh maju ke depan. Ya, ayo beri salam kanan kiri, katakan Yesus adalah sahabat kita semua. Dia mengasihi engkau dan dia mengasihi saya. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia
minggu depan ini kita akan masuk dalam pilpres ya. 1, 2, dan 3 ya. Tapi kita juga memiliki 1, 2, dan 3, yaitu Tuhan Yesus yang penuh kasih, penuh hikmat, penuh kuasa. Bapak dan Ibu bangga memiliki Yesus sebagai sahabatmu? Amin. Dia ada dalam waktu suka, ada dalam waktu duka. Mari kita pujikan pujian ini lebih bersemangat. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Mari kita bersukacita karena Tuhan Yesus hadir dalam hidup saya dan saudara. Kita panggil namanya bersama-sama ya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Bapak dan Ibu siap menari bagi Tuhan lebih lagi? Amin. Mari kita angkat satu pujian lagi. Biarlah sukacita yang dari surga penuh atas setiap kita. Kasih-Nya begitu besar. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan suara.
Bapak dan Ibu, saya dan kau ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Ya, mari dengan penuh sukacita kita naikkan syukur kita kepada Dia. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita dan ini adalah minggu yang pertama Bapak dan Ibu. Kita juga diberi kesempatan untuk memberikan perpuluhan kita. Sebelumnya kita akan menyaksikan dulu pengumuman pada hari ini. Ya, Bapak dan Ibu, ibadah raya pada tanggal 18 pada hari Minggu itu adalah special event ya Bapak dan Ibu. Jadi special Valentine Days. Jadi untuk ibadah sesi pertama akan dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Evi Laksmi Wijaya. Kami mengundang Bapak dan Ibu membawa keluarganya lengkap. Kalau bisa ya, karena ini adalah sesi Valentine bersama dengan keluarga. Dilayani oleh Ibu Gembala, Ibu Evi Laksmi Wijaya dengan tema My Family Valentine. Oleh sebab itu, mari ajak keluargamu untuk hadir bersama-sama dalam ibadah Valentine Day, ibadah spesial. Sesi 2, ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Samuel Sulaiman dari Surabaya dengan tema Couple Valentine. Mari ajak suami istri, ayo duduk di sebelah pasanganmu. Tentunya ada hadiah berupa voucher untuk keluarga dan pasangan yang beruntung. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tanggal 18 Februari kami mengundang seluruh jemaat untuk dapat hadir. Ibadah pertama bersama dengan keluarga dan ibadah yang kedua bersama dengan pasangan Anda, suami ataupun istri Anda. Yuk kita sama-sama rindukan ya pemulihan dalam bulan ini. Pemulihan bagi setiap kita, bagi keluarga kita, bagi pasangan kita. Ya kita rindukan sesuatu yang besar terjadi dalam gereja kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, semua yang kami adakan pada hari ini, semua yang ada pada kami sampai pada hari ini, semua karena pemberian Tuhan, semua datang daripada Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami akan menabur di tempat ini, kami akan mengembalikan perpuluhan kami. Kami tahu Tuhan, bagaimana Engkau sempurna memelihara hidup kami. Kami beri dengan penuh sukacita Bapa, tanda ucapan syukur kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan dapat dijalankan. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Ya Tuhan,
sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari katakan Bapak dan Ibu, tidak ada Allah yang seperti Dia. Seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu mengasihi. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Engkau ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun. Mari Bapak dan Ibu, saya undang kita bangkit berdiri. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mana Dia sudah turun tangan memberkati kita semua. Puji Tuhan, syukur hanya bagimu Yesus. Thank you Lord, Kau baik, Kau sungguh walaupun susah baik. Kami sudah menerima berkat-Mu yang luar biasa. Tiba saatnya kini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau duduk tenang, buka hati, buka pikiran untuk menerima firman-Mu Tuhan. Dan Kau jamah hamba-Ku untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur hanya bagimu Yesus. Bagi semua yang sudah siap menerima firman Tuhan, katakan amin. Shalom. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh suatu hari yang luar biasa bagi kita tentunya ya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah masuk bulan Februari. Bulan kedua dari tahun 2024. Cepat sekali hari-hari ini berlalu ya. Kemarin tadi kita baru merayakan Natalan, tahun baru, sekarang sudah masuk bulan 2.
10 hari lagi kita sudah masuk Pilpres. Ayo berbondong-bondong datanglah ke tempat pemilihan suara. Berikan suaramu, jangan golput. Ya. Kita boleh berbeda pilihan kita, tapi kita tetap dalam kesatuan. Kesatuan di dalam Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Gak apa-apa sebelum pemilu itu kita beda pendapat, beda pilihan, ya. Suami istri bisa tidak sama ya. Kau milih apa mah? Aku milih nomor iki. Loh, kok gak bodoh aku mah? Nah ini jadi kisru, geger ya. Tapi nggak apa-apa. Itu sebelum pemilu, nanti sudah pemilu, sudah terpilih presiden yang terbaik bagi Indonesia. Kita berbaik-baikan lagi ya. Nggak, kita tetap satu di dalam Yesus ya. Haleluya. Puji Tuhan, syukur hanya bagimu Yesus. Haleluya. Renungan bulan Februari ini, tahun 2024 ini, dengan tema recovery atau pemulihan. Ya, pemulihan. Kita semua mengharapkan pemulihan ini terjadi bagi diri kita, bagi keluarga kita, kerjaan kita, bagi negara kita ini. Ya, ini masuk Pilpres ini adalah suatu proses di dalam kita mencapai pemulihan. Nanti Indonesia menjadi negara yang terbaik, terkuat, terkaya di dunia. Ya, untuk menyusul tahun 2045, ya. Kurang berapa? 21 tahun lagi ya. Aku coba nututi ya, nututi pasti ya. Masih lama loh, 21 tahun lagi ya. Karena itu engkau harus sehat, engkau harus kuat untuk kita berikan yang terbaik juga untuk negara bangsa ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita terlebih dahulu baca Yesaya 58. Yesaya 58 ayat berapa ini? 12. Yesaya. Bentar ya, saya cari dulu ya. Yesaya 58. Sebentar, saya boleh buka Alkitab aja lah. Yesaya 58 ayat 8 sampai 12 ya. Kita baca aja. Kalau baca sepotong tok rasanya kurang afdol ya. Kita baca bersama saja ya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau dan akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyertikan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntut engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tebus, yang membetulkan jalan supaya tempat ini dapat dihuni. Amin.
Tujuannya yaitu di sini dikatakan ada terang Tuhan. Ya, terang Tuhan itu bagaikan seperti fajar, ya, seperti fajar. Fajar itu tidak pernah terlambat, ya, setiap hari pasti dia terbit. Jadi terang Tuhan itu seperti fajar. Dan kalau kita mengalami luka karena penderitaan, karena penistaan, karena apapun, itu semuanya akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Kita di tahun berapa itu? 2020 ya, mengalami pandemi, ya. Efek dari pandemi itu sampai sekarang sungguh sangat luar biasa sekali, sehingga belum terjadi pemulihan 100% dari apapun yang diakibatkan oleh di dalam pekerjaan, perdagangan, ekonomi, semuanya jadi lesu, ya, jadi macet, ya, pabrik-pabrik banyak yang nggak berproduksi lagi, sehingga banyak terjadi PHK di mana-mana. Ya. Orangnya biasanya enak-enak bekerja, suatu hari disodori kertas, disuruh mengundurkan diri. Ya. Mengundurkan diri tidak apa-apa, tapi orang di rumah mau makan apa? Ya. Jadi terjadi suatu efek yang luar biasa dari pandemi itu, sehingga kita butuh terang Kristus untuk kita menjadi, kalau ada terang Kristus itu kita menjadi bersemangat, ya. Kalau aja fajar menyingsing itu kan kita menjadi bersemangat untuk menjalani kehidupan ini, ya. Kalau pagi-pagi sudah mendung gelap, ya, kok asar-asen ya ini, bangun pagi ini lebih enak melungker lagi, ya. Bekerja itu rasanya kok males, ya, untuk berangkat, apalagi berangkat ke Pasar Ratu, bis lagi, waduh, malas, bolos, nggak kerja. Haleluya, ya. Tapi kita harus semangat, ya. Ada terang Kristus itu yang memberikan semangat bagi kita, ya. Terutama pemulihan ini apa yang perlu dipulihkan sih? Terutama apa yang perlu dipulihkan ini? Yang perlu dipulihkan utamanya yaitu hubungan antara kita manusia ini dengan Tuhan. Perlu dipulihkan, ya. Karena terjadi hubungan yang kurang baik atau tidak baik atau sama sekali tidak baik dengan Kristus karena dosa, ya. Sehingga perlu dijalin kembali hubungan yang baik, perlu kita lakukan pertobatan untuk kita tidak melakukan lagi dosa, ya. Kita tidak menjadi Kristen tomat, ya. Pagi hari Minggu tobat, besok Senin kumat lagi, ya. Dokter pun angkat tangan, ya. Ini bagaimana untuk bisa disembuhkan? Kita seolah-olah menjadi orang-orang yang bipolar, ya. Sebentar baik, sebentar nggak baik. Ya, kalau saudara baca di internet itu orang bipolar itu tidak bisa disembuhkan. Sepanjang tahun, sepanjang umurnya perlu dilayani dengan baik, perlu disayang-sayang terus tiap hari. Ya, kalau yang bipolar itu ibu-ibu, ya, bapaknya itu harus tiap hari berikan kasih sayang yang luar biasa. Itu terapinya, ya. Saya katakan ada seorang rekan saya yang istrinya bipolar. Saya katakan, ya, setiap hari kamu harus sayang-sayangan sama istrimu terus. Hari ini kau bawa bunga, setangkai bunga mawar, ya. Besok kamu bawa bunga bang. Besok lagi engkau datang ke Kidang Mas beli sebuah cincin untuk diberikannya pada dia. Ya, besok lusa lagi engkau belikan gelang kaki. Ya. Jadi setiap hari harus diberikan terapi kasih sayang itu untuk dia menjadi sembuh. Begitu kasih sayang itu sudah agak luntur dan dia mendapatkan tekanan, kumat lagi. Ya. Sepanjang umurnya itu, kecuali ada mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi, dia bisa sembuh.
Ya, ada terang Kristus ini di dalam keluarganya. Sehingga seisi rumahnya itu diberikan terang Kristus. Sehingga ada damai sejahtera di rumah tangganya. Itu baru ada damai sejahtera. Ya. Nah yuk kita suami istri ya lirik Pak, kon sih mah ngarai terus. Ya, itu. Jadi hubungan ini harus dijaga. Ya, terutama hubungan kita dengan Kristus. Yang kedua, hubungan di dalam keluarga. Ya, hubungan dengan sesama. Hubungan di dalam pekerjaan. Semua harus dijaga dengan baik. Sampai kapan, Pak? Ya sampai selama-lamanya. Untuk kita bisa terjalin hubungan yang baik. Bisa dipulihkan, ini yang penting. Ya, bisa terjadi pemulihan. Berat ya, saya sendiri juga rasanya nggak tahan ya. Punya seorang istri yang demikian ya. Saya kemarin katakan pada hamba Tuhan yang lain di sini, mengucap syukur Pak, kalau kita tidak punya istri yang seperti istri teman kita ini. Iya Pak, kita mengucap syukur Pak. Ya, kita mengucap syukur gitu sampai mencucu gitu. Ya, adanya Bu sama itu, ibu kita ya, itu dia kita mengucap syukur dia sampai mencucu gitu, mengucap syukur. Ya puji Tuhan gitu loh. Ya. Kita harus bisa melakukan pemulihan ini step by step ya, perlu waktu ya, nggak bisa saknyet instan dreng kita terjadi pemulihan, nggak bisa juga ya. Harus kita ya ini yang dituntut pada kita, jangan nuntut orang lain ya. Kamu sih harus pulih dulu lah. Yang dipulihkan itu kita dulu. Dipulihkan, kita ini harus dipulihkan terlebih dahulu. Untuk kita bisa membawa terang Kristus untuk memulihkan orang lain. Ya. Kalau kita ada terang, sehingga terang kita ini terpancar kepada orang lain. Ya. Sehingga dia bisa menerima terang Kristus itu. Dan dia dipulihkan. Gitu. Ya memang gimana ya. Memang agak sulit, ya sulit memangnya. Tapi harus kita lakukan step by step sampai menuju yang sempurna itu tadi. Katakan kalau terang Kristus datang, engkau yang luka-luka disembuhkan, yang menderita disembuhkan. Ya. Jadi kita butuhkan, sangat dibutuhkan terang Kristus untuk pemulihan yang terjadi pada diri kita dan sesama kita. Ya. Kita apa sih yang kita lakukan? Kadang kita ya harus memperhatikan lah orang-orang di sekitar kita memangnya, itu terutama jemaat ya di gereja Allah Baik ini. Kita harus saling ya care lah, saling memperhatikan lah gitu loh. Ya. Memang ini ada memangnya, ini ada komanya itu ya. Ada orang-orang yang juga memanfaatkan daripada perhatian yang diberikan itu gitu loh. Tapi ya kita memberi sudah, jangan minta balasan dari apapun yang kita beri itu kan. Enggak akan kecewa. Ya. Kita sudah memberi, oh orang ini tidak pernah terima kasih Pak, Bu gitu. Ya. Mana saya juga katakan pada istri saya, Mah, aku saiki iki rada males banget. Kon bantu uang ya, kon ojo ngongkon aku bantu uang ya Mah. Dibantu itu loh, kau terima kasih ya Mah. Percuma, tak bergun. Ya toh, gitu loh. Ya itu memang ya apalagi generasi sekarang ini parah, sorry ya generasi sekarang ya, generasi milenial, generasi strawberry. Waduh. Bagus loh namanya ya, generasi strawberry merah. Wih. Ya, kalau digigit itu cuma nyes gitu. Ya, kalau saudara pergi ke Australia sana ada itu stroberinya itu besar-besar seperti apa ya, seperti jambu gitu loh. Waduh itu kalau digigit waduh maknyus. Waktu saya pulang sini, lu ya dek kulkas ada 4-5 biji mungkin enggak makan kemarin ya. Aduh. Wes ya, apalagi di cerup coklat cair. Waduh. Enak ya. Kalau Valentine besok ada strawberry di cerup coklat cair ya Bu ya. Ya itulah. Sampai mana tadi, sampai lupa ya. Jadinya strawberry ya. Ya.
Ya. Ya ini faktor U ini repot, faktor U ini ya. Iya ini, ya dong. Nah itu ya saya pernah bantu ya berapa anak gitu ya. Ya ada yang baik, yang berterima kasih pada saya dan selalu ya kalau dia ke saya pasti bawa tangan lah untuk saya ya. Sering ya telepon kadang-kadang kalau dia itu panggil saya papa. Ya memang anak angkat ya. Itu, "Pak, kepingin apa, Pak? Tak bawa no nanti." Gitu. Ya, itu contoh jadi seorang anak yang baik gitu. Ada yang anak yang dilupakan. Kemarin agak sakit hati sedikit, ini agak curhat sedikit ya. Kemarin Desember itu kan ada momen hari Natal gitu. Juga kebetulan ulang tahun saya gitu. Juga ada tahun baru gitu. Saya tunggu WA dari anak saya ini. Nggak ada sama sekali. Sampai Januari nggak ada. Ya, sampai sekarang nggak ada. Waduh, saya ini gimana ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Ngelus jodoh aja gitu. Jangan marah. Ya, apa yang sudah engkau berikan jangan kau undat-undat, jangan kau minta balasan dari apa yang sudah engkau beri. Ya, itu engkau sudah jadikan Tuhan saluran berkat untuk memberi. Ya, jangan orang itu enggak tahu diri, enggak pernah berterima kasih. Nah, enggak perlulah. Ya, sudah apa yang kau beri ya sudah, itu sudah berikanlah dengan ikhlas. Nanti Tuhan yang balas segala apa yang kau beri itu. Ya, di mana itu? Yesaya ya. Di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ayo coba kita baca. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Ya, Kisah Para Rasul. Nah, ini. Loh, bukan ya? Kisah Para Rasul. Sebentar. Kisah Para Rasul 2 Pak ya, 2 bukan 20 ya, 2 ayat 35 ya. Ya betul, di 20 ayat 35. 2 bukan. Nah iya betul itu tadi. Nah. 2 Pak, 2 ayat 35 Pak. Loh. Bukan, yang tadi ya, yang ini sebentar kok lupa saya ayatnya ya. Yang intinya beginian. Kata-katanya demikian. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Ya. Iya 20 ayat 35. Perkataan ya, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah yang B ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Padahal kita senangnya menerima ya. Ya senang gitu. Memberi kira udah abot ya. Gitu loh. Memberi pada orang atau pada gereja asalnya abot ya. Gereja itu luwih sugih lha diberi. Ya. Padahal butuh ya, gereja itu butuh makanan, butuh untuk kita juga salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Ada apa itu diakonia yang gereja berikan, ada diakonia langsung, itu namanya apa, diakonia karyatif. Diakonia karyatif itu ya diakonia yang langsung yang seperti kita berikan setiap tahun kepada orang-orang ya jemaat yang kurang untuk diberikan sembako itu namanya diakonia langsung atau diakonia karyatif. Ya. Juga ada diakonia
transformatif. Diakonia transformatif itu ya diakonia memperdayakan. Diakonia memperdayakan. Ya. Kita bukan memberi umpan, tapi kita memberi pancing. Ya. Sehingga jemaat ini dimotivasi ya untuk mereka bisa berkarya. Ya. Ini luar biasanya sudah dilakukan oleh Ibu Gembala kita ya. Ibu Gembala kita itu luar biasa. Tidak pernah capek, tidak mau berhenti, tidak mau tidak mau istirahat ya, berkarya terus tiap hari ada aja. Kemarin bikin kue ya. Kemarin bikin kue ya. Kalau saya mampir ke gereja pasti kumanan apa? Kumanan kerjaan. Ya, jadi ya kemarin saya yang open berapa lengser itu, ya, kastengel itu, yang ada pesanan, ya, saya ngatur temperaturnya, jamnya sehingga jadinya itu bagus ya. Bisa dites kurang-kurang, nanti masukkan lagi, tambahin lagi jamnya. Ya itu, saya mampir, sebetulnya saya kepingin langsung pulang ya, istirahat di rumah ya. Tapi nggak bisa, nggak tego gitu ya. Saya mampir ke gereja, mampir ya itu ke bagian, pasti ada kerjaan. Ya, kemarin saya pulang dari gereja berapa ya, jam 6 kurang seperempat baru pulang. Cepetan mandi terus ke toko ya. Nah, itulah ya, kita lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, camkan itu lebih baik, lebih berbahagia itu sukacita, itu berbahagia yang luar biasa. Memberi daripada menerima. Ya. Kalau kita memberi, itu pasti Tuhan sudah terlebih dahulu sudah memberkati kita. Ya, menjadikan kita saluran berkat. Kalau kita memberi, tidak ada yang kita beri dulu, kita beri opo. Omongan tok, waduh bosan Pak. Ya, dinasehati terus. Ya, kita diberkati Tuhan sehingga kita bisa menjadi saluran berkat, kita bisa menyalurkan berkat itu. Kita berbahagia memberi. Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita luar biasa sehingga kita mampu memberi. Itu luar biasa Tuhan bagi kita. Ya. Kalau kita nggak mampu, pasti Dia membuat kita menjadi mampu untuk memberi. Amin. Ya. Jadi ya itu ya, dan Bu Gembala selalu melatih daripada jemaat yang mau dilatih juga, mau menyerahkan dirinya untuk dilatih. Ya itu di bawah itu ada mesin jahit. Ya, siapa yang bisa mau belajar jahit ya, belajarlah. Mau belajar kuliner, belajarlah. Ya. Mau belajar pelayanan, kita ada kursus drum, kursus organ, kursus gitar, ya, yang di mana kita bisa belajar untuk kita talentanya di mana gitu, maunya di mana, talentanya gitu, apa, kita bisa lihat tangan kita ini punya apa gitu, talenta kita apa. Kalau kita sukanya musik ya, ayo latihan musik supaya kita bisa melayani bersama di tempat ini. Ya. Kalau talentanya kuliner ya, ayo belajar kuliner. Ya. Gratis itu, lesnya gratis. Ya, seperti anak-anak PAUD kemarin gratis tuh berenang, sukacitanya luar biasa belajar berenang, jebur-jeburan, waduh. Ya. Dan itu mengajar kita untuk kita bisa, kalau kita mau belajar kadang kita bisa, kita lain kali bisa mandiri untuk kita bisa berusaha sendiri. Ya, tidak ngerepoti orang lain, kita bisa sendiri. Ya. Saya sudah komitmen sama Ibu Gembala, kita masing-masing harus bisa mandiri, harus bisa sendiri. Tanpa engkau aku bisa, engkau tanpa aku juga harus bisa. Ya. Suami istri jangan gandol-gandolan terus. Ya. Ayo, kamu pasti bisa, aku juga pasti bisa.
Aku tanpa engkau, tapi kita tetap bersatu ya. Tapi pekerjaan kita, kehidupan kita ini kita bisa hidup mandiri gitu loh. Ya. Saya bisa. Saya masak bisa, kora-kora bisa. Masak nasi bisa, nyapu, ngepel bisa. Saya bisa hidup mandiri. Ya. Gitu loh. Jadi kita harus masing-masing bisa. Jadi sewaktu-waktu kalau kita rapture salah satu bisa gitu loh. Saya bisa masak apa? Telur bisa, telur godok, telur ceplok, telur dadar, telur tahu. Bisa nanti kalau datang ke rumah ya, kalau kebetulan ada tahu, ada telur, kita masak tahu telur. Kasih bumbunya. Kalau bumbunya kacangnya enggak ada. Beli di ini depan Skippy. Skippy itu selai kacang itu loh. Itu bisa dibuat itu bumbunya tahu tek itu. Loh kalau kacangnya apa bumbunya? Ya, kita harus punya hikmat daripada Tuhan. Itu diulek aja, dikasih sambal, dikasih kecap, enak jadi sudah. Ya. Kita hidup itu jangan juaji, jangan rewel-rewel gitu loh. Ya, saya bisa makan dengan sederhana bisa lah, sudah. Apa yang ada di meja makan ya dimakan sudah. Jangan rewel ya. Kadang-kadang saya lihat ada teman-teman saya itu yang rewel. Dibuka saji di meja makan itu, yes, grobiak. Loh, apa? Aku mau keluar makan. Ya, kita harus saling bisa menerima, ya, kita harus bisa give and take, ya itu loh. Satu memberi, satu menerima. Jangan menerima terus. Ya give, berilah gitu loh. Baru kita bisa menerima. Ya, kita di dalam keluarga itu harus give and take sehingga pemulihan rumah tangga itu terjadi. Ada komunikasi yang baik di dalam rumah tangga itu, ya, pemulihan rumah tangga itu terjadi. Ya. Yang penting yaitu tadi ada terang Kristus di rumah tangga kita. Sehingga terang, benderang, tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi di antara kita. Gitu. Jadi luar biasa tema firman Tuhan bulan ini yaitu recovery atau pemulihan. Ya, semua harus dipulihkan, semua harus dipulihkan. Amin. Ya, mulai saat ini, hari ini, detik ini, ayo kita pulihkan semua yang terbaik terjadi di rumah tangga kita, di pekerjaan kita, di kehidupan kita, ya, anak, istri, suami, semuanya dipulihkan menjadi baik gitu. Ada terjalin hubungan yang baik. Ya. Walaupun pekerjaan kita sendiri-sendiri, tugas kita sendiri-sendiri, tapi tetap terjalin suatu komunitas, suatu hubungan yang baik di antara kita. Sehingga ada pemulihan yang luar biasa di antara kita. Ya. Seperti Pilpres ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, saling ini makin hari makin suasananya makin hangat, makin panas. Ya. Tapi nanti harus tetap satu. Tetap ada suasana yang kondusif, keamanan, ya, untuk semuanya, untuk NKRI. Ya, sehingga ada terjadi pemulihan yang luar biasa di negara ini. Masa saya di gereja Allah baik, tapi saya menjelek-jelekkan gereja Allah baik, kan tidak benar. Ya. Kita semua berada di gereja kita ini, tapi di luar kita menjelek-jelekkan gereja kita. Loh, itu kan seperti menampar pipi kita sendiri. Ya, kita di dalam rumah tangga, tapi kalau ada apa-apa kita share keluar. Ini loh kejelekan suamiku, ini loh kejelekan istriku, ini loh keburuk-burukan daripada anak-anakku. Itu kan menampar diri kita sendiri. Ngapain kejelekan-kejelekan keluarga ini di-sharekan keluar sehingga semua orang tahu. Ya. Ini loh kejelekan daripada suamiku, sehingga kita mau perhatian pada dia dan kita mau menginjili suaminya sehingga suaminya menjadi baik.
sebelum orang lain menjadi baik, berubahlah kita dahulu menjadi baik. Sehingga dia menjadi baik. Ya, orang itu kalau dibaiki itu pasti menjadi baik. Kalau dia jahat, kita jahati, dia makin jahat pada kita. Ya. Ayo, itu suatu pelajaran kehidupan Bang ya. Kalau kita mengalami di dalam kehidupan kita baru bisa melakukan itu. Karena ngalami. Guru yang baik itu adalah, pengalaman itu adalah guru yang baik. Tapi sebisa mungkin kita jangan mengalami hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang baik saja yang menjadi guru kita. Jadi ya firman Tuhan pagi ini tidak kita perpanjang karena ada perjamuan kudus. Ya, intinya ada terang di dalam kehidupan kita. Jaga hubungan yang lebih baik dengan Kristus. Tanpa ada hubungan yang lebih baik dengan mesra sekali dengan Kristus, nggak mungkin kau akan menjalin hubunganmu yang baik di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam komunitas, di dalam sesama. Nonsen. Ya. Kita kadang-kadang memang ya itu memang lagunya Ahmad Albar itu panggung sandiwara. Ya. Kita menjalani sandiwara di kehidupan kita ini kadang-kadang. Sandiwaraan. Seperti yang difirmankan Bapak Pendeta Bambang kemarin ya. Seolah-olah baik, semuanya seolah-olah baik. Tapi ujung-ujungnya nggak baik. Kita main sandiwaraan di dalam kehidupan ini. Ya. Jangan itu, tinggalkan semuanya itu. Itu yang penting. Ada Kristus, ada terang Kristus yang terjadi. Semua itu diterangi. Semua kegelapan itu diterangi. Kita harus menjadi terang, itu kita menjangkau orang-orang yang masih di dalam kegelapan. Supaya mereka dikeluarkan dari kegelapan itu. Kalau ada sinar terang, kegelapan itu pasti pergi. Ya, kita angkat mereka, kita tolong mereka, kita bawa mereka mengalami terang Kristus. Sehingga ada damai sejahtera di orang-orang yang kita layani ini, sehingga mereka dipulihkan. Dipulihkan. Mahal sekali pemulihan ini. Prosesnya sangat mahal, sangat butuh waktu, butuh tenaga, butuh dana untuk terjadi pemulihan ini semuanya. Tapi bersama Kristus semuanya pasti bisa. Ada terang Kristus yang menyinari kita. Ya. Kita sendiri ini ya harus diterangi juga. Jangan pakai lampu yang 5 watt ya. Tapi pakailah lampu sorot sokle kalau perlu. Ya, sinar Kristus itu seperti sokle yang menerangi kita. Membelejeti kita semua apa yang kita lakukan, apa yang kita terjadi pada kehidupan kita. Ya. Sehingga kita bisa keluar menjadi terang untuk menerangi sesama kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Tidak saya perpanjang firman Tuhan. Saya undang pemuji, pemain musik untuk kita segera melakukan perjamuan kudus. Ya. Intinya yaitu kita memulihkan hubungan kita dengan Kristus lebih baik lagi, sehingga terang Kristus menyertai kita, sehingga di dalam kehidupan kita dipulihkan dan kita menjadi terang Kristus, sehingga kita bisa melayani orang-orang yang masih di dalam kegelapan, untuk kita bawa, kita ajak untuk mengalami terang Kristus, sehingga kita semua dipulihkan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita masuk ke dalam perjamuan kudus.
Saya undang petugas perjamuan kudus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, yang sebentar lagi kami akan bagikan pada seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan terlebih dahulu Engkau suci kuduskan kami para pelayan perjamuan. Layakkan kami untuk melayani perjamuan ini ya Tuhan Yesus. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu ini. Kau jamah, suci kuduskan, layakkan mereka untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan Yesus sedang makan bersama murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucap berkat dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan dengan
tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah engkau semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu, tekan kepala, pandang Yesus. Mengucap syukurlah bagi Dia yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa. Sembahlah Dia. Haleluya. Yesus. Dikana sikele kita balase. Ora kana sikele nana sekolah na baba. Tubuh dan darah Kristus menyatu di dalam tubuhmu. Katakan amin. Thank you Lord, thank you Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terang-Mu ada di dalam kami Tuhan. Terang-Mu menyinari kami Tuhan. Sehingga kegelapan menyingkir dari kami Yesus. Karena terang-Mu yang ajaib. Kau sudah pulihkan kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kau pulihkan hubungan yang baik di dalam keluarga kami. Kau pulihkan kehidupan ekonomi kami Tuhan. Kau sudah pulihkan hubungan dengan sesama Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Kau baik. Kau sahabatku yang setia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, tegakkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan, katakan bersama. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya.